Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita senantiasa bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kita boleh ada pada saat ini, kita boleh bangun kembali dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Untuk itu kita akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan, namun sebelum itu mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk segenap cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Kami mengucap syukur atas setiap berkat yang boleh kami rasakan. Di pagi hari yang indah ini ya Bapa, kami akan membaca dan juga merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami supaya kami dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan apa kehendak Tuhan yang akan kami lakukan bagi kehidupan kami. Oleh sebab itu berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 16, ayat yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang mau senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus, haleluya. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Di pagi hari yang indah ini, apakah kabar kita sekalian boleh senantiasa sehat? Ataukah sedang bergembira, atau mungkin ada yang sedang dalam kelemahan tubuh? Kita percaya bahwa di segala apapun keadaan yang kita alami di pagi hari ini, ketika kita mau untuk bersyukur kepada Tuhan, maka pasti kita akan melewati hari ini dengan penuh sukacita. Bagi yang sedang dalam kelemahan tubuh, saya berdoa supaya kita boleh segera pulih dan juga dapat melakukan aktivitas. Dan juga bagi kita sekalian yang akan melakukan aktivitas di hari ini, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan juga menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, perenungan firman Tuhan di pagi hari ini diberikan tema yaitu Demi nama Yesus Kristus. Demi nama Yesus Kristus. Kata-kata ini adalah salah satu kalimat yang sangat luar biasa sekali berpengaruh dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa sekali memberikan dampak yang begitu luar biasa, karena kata-kata demi nama Yesus Kristus adalah kata-kata yang sakral karena melambangkan kuasa Tuhan. Namun sayangnya ada beberapa dari kita yang mempergunakan kata-kata ini untuk bersumpah palsu, untuk melakukan berbagai hal, dan juga hanya dipergunakan sebagai kata-kata yang biasa. Padahal sesungguhnya kata demi nama Yesus Kristus ini adalah kata-kata yang memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Karena pada saat ini pun kita dapat melihat dalam bacaan Alkitab kita yang tadi telah kita baca, Rasul Paulus sendiri pun menggunakan kata demi nama Yesus Kristus untuk mengusir roh tenung yang ada dalam diri seorang perempuan. Betapa berkuasanya kata-kata ini. Sehingga
melalui perkataan dari Rasul Paulus, roh itu pun keluar. Dan tentunya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bukan karena hebat ataupun bukan karena kekuatan daripada yang memiliki kata-kata ini ataupun yang menyampaikan kata-kata itu, tetapi itu semua boleh terjadi karena Tuhan Yesus pun bekerja dalam diri Rasul Paulus dan juga dalam diri kita semuanya. Sehingga alangkah lebih baiknya ketika kita benar-benar mempergunakan kalimat ini sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam doa kita menggunakan nama Tuhan Yesus untuk dapat menebus setiap dosa-dosa kita, untuk dapat melayakkan kita, untuk menaikkan setiap mohon hati kita kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang pengasih, Allah yang penuh dengan kasih sayang kepada kita sekalian. Walaupun manusia mengecewakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, marilah kita mempergunakan kalimat-kalimat dengan sebaik mungkin. Janganlah kita mudah untuk bersumpah palsu menggunakan nama Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah nama yang kudus, nama yang penuh dengan kuasa, yang harus dipergunakan sesuai dengan apa yang harus kita ucapkan, yaitu untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian kita demi nama Tuhan Yesus yang adalah penyelamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun meyakini bahwa Rasul Paulus memiliki wibawa yang juga diberikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga roh itulah yang menuntun Rasul Paulus sehingga ia dapat mengusir berbagai macam setan-setan demi nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa nama Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa yang memampukan kita untuk menaklukkan segala kekuatan yang ada di dunia ini. Nama yang suci dan nama yang kudus melekat dalam batin setiap orang percaya. Kita gunakan nama Tuhan Yesus untuk menghardik kuasa si jahat. Nama Tuhan Yesus pun kita serukan dalam doa dan perbuatan bagi orang-orang yang putus asa dalam masa-masa pergumulan kehidupannya. Sehingga mereka semua boleh beroleh sukacita dan juga uluran tangan kasih yang baik dari Tuhan Yesus. Sebab nama Tuhan sekali lagi adalah nama yang kudus, nama yang penuh dengan kuasa, yang tidak bisa kita gunakan untuk menikmati dunia ini dengan bersumpah palsu dan lain-lain sebagainya. Tetapi nama Tuhan baiklah kita gunakan untuk memuji memuliakan Dia yang adalah Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan berkati kita sekalian melalui firman Tuhan di hari ini. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk segenap cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan. Saat ini kami anak-anak Tuhan boleh merasakan berbagai macam sukacita. Di pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dengan kuasa Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan kami percaya kami akan melewati hari ini dengan bantuan daripada Tuhan saja. Untuk itu ya Bapa, terus ingatkan kami supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Jauhkan kami daripada mara bahaya dan juga sakit penyakit. Berkati senantiasa kehidupan pribadi bahkan berkeluarga kami. Kami menyerahkan semuanya itu Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ke dalam tangan pengasihan Allah yang senantiasa melindungi kami. Yang senantiasa memberikan pertolongan bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Kami serahkan masa depan kami, setiap rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa, karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak akan mampu untuk melewati berbagai macam hal dalam kehidupan kami. Dan kami mau meyakini dan kami mensyukuri bahwa Allah yang sama yang telah menolong kami di hari yang lalu akan menolong kami juga di hari ini, supaya kami dapat melewati hari ini dengan penuh syukur dan juga sukacita hanya di dalam Tuhan. Ini kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan juga tetap jaga kesehatan.
Sampai berjumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Terima kasih.